suamiku milik wanita lain? Pagi masih berembun ketika Sarah berdiri di depan pintu rumah orang tuanya. Tangan kanannya menggenggam erat tas besar, sementara lengan kirinya menopang tubuh kecil anaknya yang tertidur. Matanya sembab, wajahnya tak mampu menyembunyikan luka batin yang mendalam. Ibunya yang membuka pintu hanya diam sejenak. Tatapan lembut seorang ibu menyambut putrinya yang terlihat rapuh. Ia tahu, ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Biasanya, Sarah hanya menangis di ujung telepon. Tapi hari ini, ia datang membawa tubuh dan hatinya yang terluka. Ayah Sarah, yang sedang duduk di ruang tengah, segera berdiri dan menghampiri. "Ada apa, nak?" tanyanya lembut namun tegas. Sarah menarik napas dalam-dalam, lalu membuka cerita tentang semalam. Ia menemukan buku rekening suaminya yang terjatuh di mobil. Dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa suaminya secara rutin menarik sejumlah uang dalam jumlah tetap, jumlah yang selama ini juga ia terima setiap bulan. Hatinya penuh curiga. Berarti uang ini dibagi dua, setengah untukku, setengah untuk siapa? Curiga itu menjelma menjadi tuduhan. Amarah meluap. Dan malam itu, rumah tangga mereka berguncang hebat. Namun bukan pelukan hangat atau dukungan penuh yang pertama kali ayahnya ucapkan. Justru kalimatnya membuat Sarah terdiam. "Sarah, langkahmu ke sini tanpa izin suami adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Rumah tangga bukanlah tempat pelarianmu saat emosi, tapi tempatmu belajar tunduk dan sabar." Sarah tertegun. Ia mengira ayahnya akan membela. Dan soal uang, hakmu hanya pada yang ia berikan, bukan pada yang ia miliki. Bahkan jika kau bersedekah tanpa izin suamimu, itu tak berpahala. Lalu, ayahnya melanjutkan dengan suara berat, "Suamimu sudah menelepon ayah. Uang itu memang benar ia berikan pada seorang wanita. Tapi bukan wanita lain sebagaimana yang kau bayangkan. Ia memberikannya kepada ibunya sendiri. Ibumu tahu, kau tak menyukai mertuamu sejak awal. Kau merasa setelah menikah, suamimu hanya milikmu sepenuhnya. Padahal dalam Islam, suami adalah milik ibunya terlebih dahulu. Dan sampai akhir hayat, ia tetap berkewajiban berbakti padanya. Dalam ajaran Islam, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan terutama ibu. Rasulullah bahkan menyebutkan 3 kali ibumu sebelum menyebut ayahmu dalam perihal siapa yang harus lebih diprioritaskan dalam bakti. Islam mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang menghargai hak dan kewajiban. Menjadi istri bukan berarti memonopoli cinta dan perhatian suami. Ada cinta yang lebih dulu hadir, yang melahirkan, membesarkan, dan mendoakan di setiap sujud. Ibunya. Moralitas yang luhur juga mengajarkan kita untuk tidak mengukur seseorang dari status sosial atau ekonomi. Sarah yang semula memandang sebelah mata mertua yang hanya penjual gorengan, lupa bahwa dari tangan kasar itulah suaminya tumbuh menjadi lelaki yang mapan dan penuh tanggung jawab. Ayah Sarah tak mampu menahan air matanya ketika berkata, "Nak, suamimu ingin ibunya tak lagi berjualan di usia senjanya. Uang itu hanya secukupnya untuk hidup. Sisanya, ia sedekahkan pada anak yatim dan kaum duafa." Mendengar itu, dada Sarah sesak. Ia merasa seperti cermin yang memantulkan wajah dirinya sendiri, penuh ego dan kemewahan. Uang yang selama ini ia keluhkan kurang, ia habiskan untuk perawatan, pakaian, dan hiburan. Sementara ibu mertuanya hidup bersahaja, namun hati dan tangannya kaya akan sedekah. Malam itu, air mata Sarah mengalir deras. Ia bersimpuh di pangkuan ibunya. "Ayah, ibu, maafkan Sarah," ucapnya dalam isak. Sang ibu memeluk Sarah, lalu membisikkan kata-kata yang lembut namun menggugah. "Sarah, kembalilah kepada suamimu. Ia lelaki baik. Bantulah dia meraih surga lewat baktinya kepada ibunya. Karena ketaatanmu padanya, insya Allah bisa menjadi jalanmu menuju surga." Sarah mengangguk pelan, menahan isaknya. Hatinya remuk oleh kesadaran. Namun di sana juga tumbuh semangat baru untuk menjadi lebih baik. Beberapa hari kemudian, Sarah mengikuti suaminya bersilaturahmi ke rumah mertuanya. Tangannya membawa sebotol besar minyak goreng dan seulas senyum yang tulus. Suaminya terdiam, air mata menetes, bukan karena jumlah minyak yang dibawa istrinya, tetapi karena perubahan hatinya. Kini Sarah tak lagi mengajak ke mall setiap minggu, tapi meminta untuk mengunjungi ibu mertuanya. Ia tak lagi merasa canggung, tapi justru bangga bisa duduk di rumah kecil yang penuh keberkahan itu. Tak semua yang tampak seperti pengkhianatan adalah dosa. Kadang, itu adalah bentuk cinta yang belum kita pahami. Sarah belajar bahwa suaminya bukan milik wanita lain, tetapi milik seorang ibu yang telah banyak berkorban. Dan dalam Islam, bakti kepada orang tua bukan hanya tugas, tapi bentuk ibadah.
Semua kisah ini mipengit bahwa keluarga bukan tempat untuk menuntut, tapi tempat untuk belajar mencintai dan mengikhlaskan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi setiap rumah tangga kita.